dalam persidangan yang lalu, salah satu saksi bernama Ferry Adu juga dipukul oleh penyidik. Terakhir, yang keempat, kesimpulannya, oknum penyidik yang disebut namanya tadi patut diduga bernama Roy Riyadi, itu menurut saya dia harus datang ke persidangan ini untuk menjelaskan apakah benar seperti itu. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas 1 Akupang menggelar sidang jual beli aset negara di Kabupaten Manggarai Barat pada hari Selasa 8 Juni 2021 dengan agenda mendengar keterangan saksi untuk perkara terdakwa Ali Antonius. Hadir sebagai saksi saat itu adalah Harun Franciscus. Pantauan media ini sidang berjalan sangat alot. Itu disebabkan adanya bantahan yang dilakukan oleh Harun Franciscus terkait berita acara pemeriksaan terhadap dirinya yang dibuat oleh penyidik Kejati Nusa Tenggara Timur. Terkait bantahan Harun, Francisco Besi sebagai kuasa hukum Ali Antonius menduga ada yang kurang beres dilakukan oleh penyidik Kejati Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak penjelasan Francisco Besi saat melakukan konferensi pers bersama awak media berikut ini. Pada hari ini, tanggal 8 Juni 2021, kami baru selesai sidang kasus korupsi dan menghalangi proses penyidikan dengan terdakwa atas nama Antonius Ali SH. Kita lihat ada 4 hal yang saya ingin jelaskan. Hal yang pertama, keterangan saksi tadi menjelaskan dengan jelas, disaksikan oleh teman-teman semua, bahwa BAP-nya itu dia hanya menandatangani dan tidak diparaf. Isinya pun juga dia tidak tahu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, keterangan ini nanti semoga hampir sama dengan Zulkarnain Juje minggu depan, supaya biar bisa menjelaskan hal yang sama, baru kita mengambil kesimpulan. Yang ketiga, dalam persidangan yang lalu, salah satu saksi bernama Ferry Adu juga dipukul oleh penyidik. Terakhir, yang keempat, kesimpulannya, oknum penyidik yang disebut namanya tadi patut diduga bernama Roy Riyadi, itu menurut saya dia harus datang ke persidangan ini untuk menjelaskan apakah benar seperti itu. Hal-hal ini yang nanti kita akan lihat, karena menurut saya BAP tersebut ini adalah kunci, dan BAP tadi itu menurut saya abal-abal. Entah asli atau tidak kita nggak tahu. Tanda tangan iya, tapi isinya tidak. Semua keterangannya dia juga tidak tahu, berbeda dengan fakta yang terjadi. Harapan saya, kawan-kawan media tolong bantu untuk kasus ini sampai dengan Zulkarnain Juje, Antonius Ali memberikan keterangan. Sebagai contoh, berita sebelumnya Frans Harun katakan akan Antonius Ali menangis di atas penderitaan, ternyata hanya karena tidak dijenguk, bukan karena dia masuk, kan begitu. Ini biar kita kasih clear semua. Mungkin ini juga terlalu awal, karena harapannya tadi Zulkarnain Juje juga memberikan keterangan sehingga saksi-saksinya saling melengkapi. Tapi karena waktu yang terlalu lama dan banyak persidangan, sehingga tidak mungkin. Dan itu ada pertanyaan bagaimana disebut BAP itu apa sementara yang di sana sudah tertera tanda tangannya saksi yang tadi. Ya. Menurut saya, kenapa? Karena ditandatangani pada saat di tahanan, di ruangan sel, dan suruh cepat-cepat tanda tangan. Yang kita lihat BAP juga itu tidak ada parafnya. Yang idealnya, apalagi kalau dia penyidik senior, harus diparaf halaman per halaman, dan ini hanya ada ditandatangani. Kecuali ada jaksa baru yang belum tahu baru keluar pendidikan boleh. Kalau jaksa yang berpengalaman tidak boleh. Dan ini terungkap di persidangan, bukan kata saya, teman-teman semua nonton. Tidak ada paraf itu. Alasannya apa? Dan nanti Jul punya juga sama. Kenapa hanya 2 ini? Ferry Adu punya ada paraf. Ini hal-hal yang nanti menurut saya akan lebih jelas pada saat Zulkarnain Juje. Tapi terakhir, melalui kesempatan ini,
oknum jaksa yang disebutkan namanya tadi, patut diduga Roy Riyadi itu harus datang untuk memberikan keterangan di sini seperti apa. Saya minta melalui majelis hakim nanti pada saat setelah Sultan Main Juje memberikan keterangan. Mungkin dari saya itu.